Oke, puji Tuhan. Haleluya. 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 Sampai hari ini, amin. Coba lambaikan tangannya. Yang tetap semangat Pentekosan ada. Haleluya. Haleluya. Jumat yang lalu dalam persekutuan doa kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa tempat yang paling aman cuma hanya dekat dengan Allah. Amin. Tidak hanya aman, Tuhan sampaikan dalam Mazmur, juga kita selamat. Amin. Sore hari ini kita mengambil pilihan yang tepat ketika kita rindu dan ingin dan ada dekat dengan Allah, hanya dekat Allah, rasa tenang hati. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Benar Tuhan, hanya dekat padamu kami ada kekuatan yang baik.
Allah yang berkuasa, sore hari ini Tuhan Engkau telah kumpulkan kami kembali beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Biar lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar hadirat-Mu turun atas kami. Biar kami rasakan hadirat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Hanya dekat Allah saja kami Tuhan. Itulah yang Kau ingin ke dalam kehidupan kami. Biar pujian penyembahan kami meninggikan, memuliakan Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar tetap ada dalam urapan-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar tetap dalam urapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Sore hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan. Bahkan kita akan mendengar firman. Dan bagian kita saat ini memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bangsa ini sedang membutuhkan berkat. Berkat sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Dan alatnya adalah saudara dan saya, umat Tuhan. Amin. Kita harus berdiri bagi bangsa ini. Kita harus menjadi terang dan berkat. Amin. Biar pandemi ini juga segera berlalu cepat. Saudara dan saya mari bangkit. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Hey. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, menggenapi firman-Nya, sekarang lawannya berdiri pagi bangsa ini, mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan
Bapa, kami bawa persembahan ini, ucapan syukur kami. Biar ini mendatangkan berkat. Lebih banyak jiwa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kuasa kekuatan. Sambil persembahan pertama dijalankan, silakan tugas kolektan. Kita siapkan, kita berfirman Tuhan. Kekuatanmu di dalam diriku, kau nyatakan dirimu. Semoga tiap malam, siang hari, yang kami di mana. Sungguh rasakan kekuatan. Sungguh rasa kekuatanmu ya Allah, di dalam diriku, kau nyatakan dirimu. Semoga Tiap malam, siang hari, tiap hari di malam, pimpinlah langkah Tuhan. Pimpin jalanku, berikan jawaban persoalan. Bapak Ibu, menghadapi dan mengawali masa pandemi yang lama ini ya, bukan cukup lagi tapi lama. Saya jujur ada kalanya saya sering hilang kontrol. Dalam beberapa minggu ini, bahkan sebulan 2 bulan ini, saya menyampaikan pada diri saya sendiri, Mika, kuasai dirimu, kuasai dirimu, agar kamu dapat berdoa, agar kamu menjadi tenang, agar kamu jernih dalam mengambil suatu keputusan. Dan kalanya tekanan resolusi di sana, ya begitu datang menerpa. Kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, kita bisa lepas kendali. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa menguasai diri kita. Karena firman adalah arah koridor untuk kita melangkah. Pegang firman Tuhan. Dapatkan sebanyak mungkin firman agar kita menang. Kalau tidak kita hilang arah. Nikmati firman setiap waktu, setiap saat. Seperti sore hari ini. Saudara, kita akan bisa bersama-sama melewati masa-masa yang sukar ini. Firman menjadi terang, amin. Dia menjadi awan yang menutupi panasnya dunia ini, dan dia menjadi tiang api. Dalam kegelapan kita tetap melangkah dalam kebenaran firman. Sungguh kami rasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Di dalam diriku, nyatakan diriku. Dia malam, siang hari, yang hati kita. Sungguh rasa, sungguh rasakan kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku, menyatakan diriku. Semoga tiap malam, siang hari, tiap hari kita
atas hidup kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh ada kembali di sini karena anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan menjalani hari-hari kami karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, karena di dalam dekat dengan Engkau ada ketenangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami rindu firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu mengubah kami semua. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memulihkan kami semua. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak salah jalan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus, mari Kau pimpin langkah kami, pimpin setiap jalan kami Tuhan, agar Tuhan benar-benar hidup kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sudah siapkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapa melimpah atas hamba, sehingga firman yang disampaikan itu menguatkan kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Bahkan membangkitkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami tidak takut lagi menghadapi apapun Tuhan, karena ada Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau juga memberkati Tuhan rekan-rekan kami dalam pelayanan. Lebih lagi Tuhan, Kau memakai mereka lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan dan membuka hati kami, telinga kami, Tuhan, seluruh tubuh kami untuk menyambut firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu silakan dulu akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti langsung saja sama hamba Tuhan yang sudah kita kenal selama ini, Bapak Pendeta Ferdi Manopo. Waktu yang tepat kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saya ada di hadapan sidang jemaat, khususnya jemaat GPD Bethlehem yang ada di Cirebon. Hari ini saya ada di sini karena oleh kemurahan dan kasih Tuhan lewat Gembala dan Ibu Rohani mempercayakan kembali saya boleh membagi berkat kebenaran firman Tuhan sejak kemarin sore, pagi sampai pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dibuat oleh keluarga Gembala itu satu kebajikan, dan hanya Tuhan yang sumber segala berkat akan mengembalikan berkat untuk keluarga hamba Tuhan terbaik ini dan seluruh saudara jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini sementara dan sedang memasuki gerbang akhir daripada zaman akhir ini. Kenapa? Melihat situasi dan kondisi dunia secara global, di mana nubuatan firman Tuhan bahwa dunia yang kita kenal, kita diami saat ini akan berada pada satu kondisi yang sangat sukar. Kesukaran di berbagai lini kehidupan.
termasuk sukar untuk beribadah. Tidak ada larangan orang untuk beribadah, tapi roh kesukaran itu menghambat, menghalangi, bahkan membatasi kita untuk supaya kita dekat dengan Tuhan yang penuh dengan kekuatan ini. Tema khotbah sore hari ini adalah kekuatan Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Itu tema sentral yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi sore hari ini kita akan melihat kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepada gereja. Karena hari-hari ini tanpa Tuhan yang ada di dalam kita, kita tidak mampu mengendalikan diri kita, emosi kita, tindakan kita, tidak mampu kita kendalikan. Tidak sedikit orang yang tadinya kelihatannya setia, kelihatannya orang beribadah, tetapi di saat masa pandemi ini, tidak sedikit kita lihat kehancuran rumah tangga Kristen di sana sini. Akibat apa? Ekonomi. Tidak ada jaminan hidup menurut kata orang. Tapi sebenarnya bagi gereja Tuhan, dalam kondisi apapun ada jaminan dari Tuhan. Yang penting dekat dengan Allah, supaya terjadi ketenangan, lahir sebuah perasaan yang tenang. Di dalam ketenangan itu kita bisa melihat keadaan yang ada di sekitar kita, sesuatu yang tidak membahayakan, sekalipun bagi dunia sangat membahayakan. Kenapa? Mengancam nyawa kita hari lepas hari, bahkan membuat ruang gerak kita terbatas dalam segala hal. Ada PPKM, tambah PPKM lagi. Nah, sampai di dalam keluarga terjadi PPKM sudah. Tapi Tuhan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, seperti yang kita sudah dengar tadi. Itu jaminan. Itu sebabnya kekuatan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi situasi dan kondisi ini. Mari kita berdiri bersama, kita menghormati Allah kita yang punya firman, yang kita akan baca, kita dengar, kita renungkan bersama, supaya kita termasuk orang yang berbahagia karena kita membaca, merenungkan nubuatan firman Allah. Ayat 1 berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amen. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Gereja Tuhan ada jaminan kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, situasi dan kondisi yang mungkin kita anggap sesuatu yang membahayakan kita. Ada jaminan bahwa orang percaya itu ada dalam perlindungan Tuhan. Persoalannya, maukah kita mencari Tuhan? Om pendeta, hari lepas hari saya cari Tuhan. Di mana kau cari Tuhan? Di saat saya berdoa. Ada waktu tenang di saat pagi,
Dalam perenungan firman Allah saya mencari Tuhan. Iya benar, bangun pagi kita sudah mencari Tuhan. Tapi ada penegasan firman Allah, cari Tuhan dan kekuatannya. Kekuatan Tuhan itu berbicara tentang kuasa Tuhan, otoritas daripada Tuhan. Kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada gereja secara utuh, yaitu karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus bagi setiap orang. Termasuk satu karunia yang diberikan kepada gereja supaya rohnya tidak terintimidasi. Roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan semangat untuk melihat menatap masa depan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Saya terberkati lewat pelayanan firman oleh gembala saudara tadi siang. Ada orang di gereja takut datang, tapi di mall, di pasar dia hadir sudah. Tapi katanya mencari Tuhan. Tapi karakter orang ini tidak menunjukkan bahwa dia orang yang sementara mau mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Untuk cari kekuatan Tuhan, kita tidak akan temukan di luar sana. Kekuatan Tuhan atau hadirat Allah itu turun, sekina Allah itu turun, kemuliaan Allah itu turun di saat orang lagi menyembah, memuji, memuliakan Dia. Kita ingat Salomo waktu dia berdoa, waktu dia berikan korban bakaran yang begitu banyak, ribuan binatang yang dia korbankan. Dia sampai berjumpa dengan Tuhan, tapi belum membuat orang itu semua rebah yang ada di sekitar. Tapi di saat penghabisan bait Allah, waktu hadirat Allah turun, semua orang tidak ada yang keluar di dalamnya. Karena hadirat Allah, kekuatan Allah turun. Dan kekuatan Allah itu yang memberkati umat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kekuatan Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatanku. Itu mulai daripada Allah sementara merancang, mempersiapkan umatnya untuk supaya keluar dari Mesir dengan tujuan menuju Kanaan yang disertai dengan tiang awan dan tiang api. Tujuannya supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Kita cuma diminta untuk supaya prokes, tapi kadang-kadang sudah menjadi alasan bagi kita. Yang penting saya cari Tuhan. Cari Tuhan supaya kita temukan kekuatan dari Tuhan. Keluaran pasal 15 ayatnya yang kedua, apa kata Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel? Kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang kedua. Allah punya tujuan. Dia berikan itu supaya menjamin perasaan daripada umat Tuhan di bawah pimpinan Musa, supaya mereka tetap untuk menjadi kesaksian, menceritakan, karena di sini ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Telah, bukan nanti. Arti jaminan firman Tuhan, kalau kita punya iman bahwa Yesus adalah Raja atas segala raja, namanya berkuasa, firman yang kita dengar menjamin kita untuk hidup tenang.
Ia Allah Yehova Yireh ini telah menjadi keselamatanku, kata Musa. Kenapa Musa sementara menghadapi pandemi? Bukan pandemi penyakit, tapi kritikan dari umat Tuhan. Ini orang tadinya pembunuh, 2 kali membunuh, kok mengatur kita? Kira-kira seperti itu, tapi tidak begitu ditulis di Alkitab. Ia Allahku, ku puji Dia, ku muliakan Dia, ku agungkan Dia. Ia Allah Bapakku. Paulus berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya hubungan antara gereja dengan Tuhan sangat dekat sekali. Beda ponakan dengan anak, amin. Sesayang-sayang saya punya ponakan banyak. Di mana-mana kalau saya hadir di tengah keluarga, ponakan itu kumpul. Padahal bagi duit pun saya enggak. Tapi mereka paling senang. Tapi rasa kita itu tetap ada perbedaan. Karena ponakan kadang-kadang kita mau marah, mau sentil, masih mikir. Kalau anak kita marah aja, kita mau sentil, kita sentil aja. Nah, hubungan antara Israel dengan Tuhan itu sangat dekat. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hal-hal yang lalu yang kita sudah lewati, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena keluhuran Allah. Dia beri kesempatan kita untuk menyaksikan, melihat segala sesuatu yang sementara dan sedang terjadi. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sekarang udah jarang orang ngumpul cerita tentang Tuhan. Ya, apa benar sudah? Rata-rata kalau ngumpul 2-3 orang cerita tentang pandemi, tentang corona, virusnya. Apalagi ada pernyataan WHO, ada yang lebih bahaya lagi. Vaksin pun tidak mempan dengan virus baru ini. Tapi kalau kita percakapkan tentang kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, firman yang kita katakan itu akan menjadi nyata. Perkatakanlah firmanku, perkatakanlah Tauratku. Tuhan pesan kepada Musa, bahkan kepada Yosua, untuk masuk sebuah peperangan, cuma memperkatakan firman, cuma percakapkan. Sekarang sementara digenapi itu Mazmur 4:1. Aku tidak duduk, aku tidak berdiri dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Tapi sore hari ini kita ada pada area yang tepat. Kita duduk mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, sangat menyenangkan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan akan diberikan, dinyatakan kepada saya dan saudara. Nah, kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Dan kenapa kebutuhan itu Tuhan percayakan kepada orang yang mencarinya? Karena kita telah diselamatkan. Kita ini asetnya Tuhan, amin. Miliknya Tuhan. Masa cuma karena pandemi ini iman kita menggugur? Rugi dong Tuhan. Itu sebabnya Dia berikan kekuatan, Dia berikan kuasanya bagi kita. Untuk apa? Kita demonstrasikan pertama sekali, seperti Pak Mika katakan. Hai Mika, gak usah ke orang lain dulu. Sekarang kita bicara kepada diri kita. Itu new normal.
tatanan hidup baru, pola pikir yang baru kita mulai melihat dari diri kita dulu. Ceritakan, Tuhan Yesus baik. Kalau kemarin dia baik, hari ini pasti baik. Kalau besok, kesusahan besok, untuk besok. Jadi apa yang kita alami hari ini, semua baik, karena Tuhan baik. Kalau Tuhan tidak baik dengan saya nggak ada di sini sudah. Kalau bilang pergumulan sebagai hamba Tuhan, terlalu banyak. Tapi saya tidak menjadikan pergumulan, tantangan, persoalan itu masalah buat saya. Saya sering bicara kepada diri saya sendiri. Siapa suruh jadi hamba Tuhan? Tapi setelah saya bilang, Tuhan ampuni saya, itu satu anugerah yang Tuhan anugerahkan. Tuhan percayakan. Dia pilih saya, dia tetapkan saya sama dengan saudara. Dia pilih, dia tetapkan. Dan dia sudah tentukan kita akan berhasil. Karena apa? Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, dia pilih, dia tetapkan untuk apa? Mengeluarkan buah. Tetapi itu harus dirawat pohonnya. Tugas kita hanya merawat pohon itu, menjaga, memelihara. Tapi Tuhan yang akan tumbuhkan. Nah, Tuhan melihat bagaimana respon kita. Jadi di dalam kebenaran firman Allah, Tuhan itu kekuatan kita. Dia berikan kekuatannya kepada kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi asetnya Tuhan. Amin. Kalau apa yang kita miliki, kita jaga, kita pelihara, enggak sudah? Pasti kita pelihara. Demikian dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Dunia boleh takut, boleh gentar, tapi gereja Tuhan tidak perlu takut. 2 Samuel pasal 22 ayat 33. Tuhan itu tempat pengungsian di saat kita alami ketakutan. Kalau manusia takut, saudara takut, bukan berdosa. Itu normal, amin. Manusia kalau punya rasa takut, itu normal. Ada manusia, ada orang yang Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keperkasaan, nggak punya rasa takut, tapi nggak normal lagi, yaitu Simpson. Hakim-Hakim pasal 14 sampai 16. Kekuatan Tuhan luar biasa. Dia membunuh banyak orang cuma dengan rahang keledai, cuma dengan tengkorak keledai, nggak ada senjata. Dia membakar dan lain sebagainya. Dia punya kekuatan, kemampuan untuk mempotensikan apa yang ada pada kekuatannya. Tetapi ada kekurangan yang sementara dia tidak perhatikan. Dia tidak menghormati orang tuanya. Dan kedua, waktu dia bawa itu madu yang dia ambil dari singa yang dia bunuh itu, dia nggak sampaikan kepada orang tuanya. Ini madu berasal dari sini. Karena apa? Hukum Taurat melarang itu. Yang dari bangkai nggak boleh. Tapi kan tidak mematikan. Tapi minimal dia cerita sama orang tua. Cerita kepada ayahnya, kepada ibunya. Madu ini kita mau makan, tapi berasal dari sini. Itu satu bukti dia memang suka-sukanya dia. Tapi Alkitab berkata, kita sudah baca tadi, Ia Allah Bapakku. Kita ceritakan segala sesuatu yang menjadi masalah persoalan kita kepada Bapa di sorga. Kita sering nyanyi, Ya Allah Bapa, Engkau ini, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita ceritakan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan bagaimana kekuatan Tuhan. Kita hanya percakapan persoalan dan masalah. Saya kalau dipanggil bersaksi sangat, bukan malas,
Karena saya udah tahu sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang saya nggak mau, mereka pikir, oh kalau khotbah mau tuh pendeta, jangan suruh bersaksi. Hamba Tuhan itu diajar ceritakan tentang rahasia. Bagaimana Allah memberkati umatnya. Jangan ceritakan persoalanmu, jangan ceritakan masalahmu. Tapi kadang-kadang manusia cerita juga, Pak Yoga, saya punya persoalan seperti ini. Dan saya percaya karena jadi teman dan sahabat, apalagi dengan Bapa kita di sorga, waktu kita ceritakan hal itu, kita percakapkan itu, Tuhan senang untuk menolong. Amin. Dan berikut ayatnya yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegah, bergembira, berbangga karena kita boleh ada sore hari ini. Dan apa kata firman Tuhan? Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau mau sukacita, mau enjoy, cari Tuhan. Dunia sementara lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kalau kita cari Tuhan, pasti bersukacita. Pasti ada rasa perasaan yang berbeda dengan hari kemarin. Kesusahan kemarin kita pasti lupakan. Karena apa? Waktu kita mencari Tuhan, kita ketemu dengan pribadi yang mengerti siapa kita. Amin. Suami kadang-kadang tidak ngerti perasaan istri. Udah capek dan lain sebagainya, ngurus di dapur dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Nah, terciptalah sebuah komunikasi yang tidak harmonis. Itu sebabnya kalau mencari Tuhan, Tuhan mau kita bersukacita, hati kita tenang, ada damai. Dan waktu kita cari Tuhan, nyambung ceritanya, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita semua. Mencari Tuhan karena apa? Kita ini merasa lemah. Amin. Lemahnya di mana? Yang manusia secara fisik hari ini kita bisa kuat, besok kita bisa lemah. Hari ini kita fit, tapi waktu kita berjalan waktu 1-2 jam bisa merasa ada letih dan lesu. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini. Dalam kelemahan kasih karunia Allah ada. Jadi kalau kita datang dan mencari kekuatan Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9, dalam kelemahan. Artinya Tuhan tahu manusia itu lemah. Karena itu sudah janji Tuhan kepada Israel, orang yang mencari Tuhan, dia lemah, tidak berdaya, tapi Tuhan membawa dia pada sebuah kemenangan. Tuhan akan tibakan dia kepada hari di mana dia alami kemenangan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu kita merasa lemah, artinya kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Di saat dia merasa kuat, ada contoh dalam Alkitab, rasa perkasa yaitu Simson. Dia lupa bahwa kekuatan itu Tuhan yang berikan. Dia harus berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya dia nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Delila, dia berkomunikasi dengan perempuan jalanan. Semua di luar kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, ujung-ujung dari perjalanannya, Tuhan izinkan kekuatan itu lenyap daripadanya. Dan apa yang menjadi akibat?
dari orang yang merasa kuat dan tidak kontrol kehidupannya ada di penjara. Banyak orang yang bebas tapi hatinya seperti ada di dalam sebuah kurungan penjara. Banyak orang yang mengisolasi diri, 10 hari gak keluar kamar itu menyesalkan sudah, apalagi 14 hari. Itu Alkitabiah 2 kali 8 hari itu cukup panjang. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan kekuatan Tuhan, kita akan alami berkat Tuhan. Ayat selanjutnya berbicara, sebab itu terlebih suka aku, masih dalam, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun apa? Menaungi aku. Kuasa Kristus turun menaungi jemaat GPI Bethlehem. Itu fakta janji Tuhan dan sudah banyak kali kita alami. Bukan nanti baru kali ini. Dan ayat ini menjadi jaminan bagi kita untuk hari esok dan seterusnya. Kuasa Tuhan oleh kasih-Nya Dia anugerahkan kepada kita untuk apa? Menaungi kita. Kalau orang Israel yang menaungi mereka apa? Tiang awan dan tiang api. Tapi sekarang kekuatan Tuhan nggak kelihatan, tapi Dia nyata menaungi saya dan saudara. Jadi kalau kita ada sampai sore hari ini boleh ibadah, itu karena Tuhan menaungi kita. Terjemahan lain berkata, Dia bungkus kita seperti seorang ibu sementara merawat bayinya, dan Dia ambil selimut dan melindungi bayi itu supaya tidak masuk angin, tidak kedinginan. Bayi itu merasa nyaman. Itu prinsip ilahi. Waktu kita jadi anak Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Seterik apapun persoalan matahari hidup kita, kuasa Tuhan menaungi kita. Mau siang mau malam, naungan Tuhan itu nyata. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sangat beruntung kalau kita cari Tuhan dan kekuatannya. Dan bahagian yang kedua dalam ayat 4, carilah wajah-Nya selalu. Kenapa kita mesti cari wajah Tuhan? Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-17 akan membuka tabir atau rahasia. Kenapa pemazmur berkata, carilah wajah-Nya selalu. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Daud pernah berdoa, miringkanlah telingamu ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Aku ini terikat oleh dosa, lepaskanlah dari sengsaraku. Kenapa? Orang Israel berontak terhadap kebenaran firman Tuhan, sampai Allah seolah-olah bersembunyi. Tuhan tidak pernah sembunyi. Dia mau sembunyi, Dia mau takut sama siapa? Dia maha kuasa. Tapi kuasa Tuhan tidak terjadi, tidak bekerja, tidak berlaku kepada orang Israel. Itu sebabnya waktu Daud menjadi orang yang sementara dikejar-kejar itu, waktu dia cari wajah Tuhan, dia mengharapkan Tuhan itu bekerja di dalam dia. Dia temukan Tuhan di dalam persoalan dan masalah itu. Waktu dia temukan Tuhan, tidak ada dendam, tidak ada benci. Saul yang kejar-kejar dia,
ada orang-orang di samping. Daud berkata, Tuhan, bunuhlah dia. Dia Tuhan sudah serahkan kepadamu. Tapi dia katakan apa? Jangan mengusik hamba Allah yang diurapi. Tapi Tuhan izinkan Daud dengan hikmat yang berikan kepada dia. Dia potong sebahagian dari jubah kerajaan daripada Saul. Dia potong sedikit. Setelah agak jauh dia bilang, Bapak, ini aku. Saul bilang, suara anakku kah itu? Komunikasi seperti hubungannya bagus, tapi di hati nggak beres, saudara. 2 kali terjadi. Sudah bisa dibunuh, sudah bisa Daud balas dendam. Tapi karena dia sudah ketemu dengan Tuhan secara pribadi, sekalipun di celah-celah batu, hatinya berubah. Dia serahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan itu kuat. Ayat yang terakhir, Sefanya pasalnya yang ke-3. Apa kata Alkitab untuk orang-orang yang mencari Tuhan? Tadi saya sudah singgung ayat itu, jadi saya akan bacakan untuk kita semua pada sore hari ini. Sefanya pasal yang ke-3 ayat 17 berkata begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Jadi kadang-kadang karena ketakutan, kelemahan kita, kasih Tuhan seperti kuda. Tapi kasih Tuhan melihat itu, oh, anak saya ini agak buram karena awan kelabu. Dia baharui kasih-Nya itu di dalam kita. Jadi kasih Allah kepada kita dalam konteks ayat ini tidak pernah berhenti. Kekuatan Allah juga sama. Naungan Tuhan itu tidak pernah berhenti, tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kita yang keluar dari tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya firman Allah tentang kekuatan Tuhan itu mengajak kita, carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajah-Nya selalu. Wajah Tuhan sempat tersembunyi. Nah, kalau kita gereja Tuhan, kita tidak melihat Yesus secara langsung, secara kasat mata, tapi oleh firman Allah yang ada di dalam kita, yang memunculkan iman di dalam kita, punya iman dan kita percaya. Waktu kita berseru kepada Yesus, Dia hadir untuk menolong saya dan saudara. Karena itu janji firman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun demikian ayat selanjutnya berkata, pikulah, pikulah kuk, pikulah salib yang dipasang Tuhan. Artinya kita punya beban di masa pandemi ini. Beban apa yang ada pada kita? Menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang baik. Kita membicarakan, mempercakapkan tentang kuasa Allah yang tidak terbatas itu, tapi diberikan kepada manusia yang lemah, yang terbatas itu. Dan kuasa itu yang akan menaungi kita. Berbahagialah kalau kita menjadi orang yang percaya. Di tengah situasi dan kondisi apapun, satu hal yang harus kita taruh dalam hidup kita: cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Sukacita pernah hilang atau berkurang, Tuhan tambah. Dia baharui kasih setia-Nya. Jadi Tuhan tahu, kalau kasih setia Tuhan mulai luntur dalam hidup kita,
Tuhan sendiri yang baharui. Karena apa? Kelemahan kita tidak menyadari bahwa kasih Tuhan kita mulai tinggalkan karena persoalan. Tapi sore hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Percakapkanlah tentang kuasa dan mujizat Tuhan yang kita sudah lakukan. Entah lewat nyanyian, kesaksian hidup, puji-pujian kita. Kita ceritakan tentang Tuhan yang baik itu, Tuhan yang menaungi kita, Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada kita untuk apa? Supaya kita tetap sabar, kuat dan tekun menghadapi hidup ini. Karena memang hidup kita Tuhan sudah gariskan. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang, beban yang kupasang itu ringan adanya. Ringannya kenapa? Bukan kita yang angkat, Tuhan yang angkat sendiri. Amin. Dia berikan beban tapi dia yang angkat. Bagaimana cara Tuhan mengangkat? Firman-Mu pelita bagi kaki. Jadi Tuhan yang berfirman, dan firman itu yang kita jalani, kita masuki, itulah yang membuat kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan itu menyembuhkan. Kekuatan itu memulihkan baik rohani kita maupun kehidupan jasmania kita. Kekuatan Tuhan semua jadi hanya karena firman. Dan firman itu kita sudah terima, sudah dibagikan pada sore hari ini. Saya mengundang musik. Kita akan nyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau mau tenang, kalau mau sukacita, kalau mau gembira, kalau mau enjoy, dekat dengan Tuhan. Ada orang sana menyanyi begini, badekat jo Pak Tuhan, Tuhan senyanda lama datang. Mendekatlah kepada Tuhan, karena Dia tidak lama lagi akan datang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, namanya dekat, kenal, dekat, jadi sahabat, tidak mungkin akan ditinggal. Nanti suatu saat banyak orang yang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Dia bilang, aku tidak kenal kamu. Dalam kitab Wahyu, dia katakan begini, jangan merusakkan rumput dan pohon-pohon yang ada, tapi manusia yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya.
buat kekuatan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih buat naungan-Mu Tuhan untuk memproteksi hidup kami dari segala gangguan kekuatan dunia ini, termasuk virus-virus yang ada. Proteksi kami Tuhan dengan kekuatan kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, Kasih-Mu menyembuhkan, Kasih-Mu menghibur kami, Kasih-Mu memberi semangat sehingga roh kami bangkit untuk maju melayani Tuhan, menikmati kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami sidang jemaat-Mu yang saat ini punya persoalan dan masalah, kekuatan dari Tuhan anugerahkan kepada dia untuk mengangkat beban itu, mengangkat persoalan itu, supaya dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dia boleh alami kelepasan dan kebebasan, baik itu secara roh, baik itu secara fisik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kekuatan kami, Tuhan penghibur bagi kami semua. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah singkat menolong kami dalam menghadapi situasi kondisi pada era ini. Ada pandemi sehingga menyebabkan PPKM. Banyak usaha, kerja, aktivitas sidang jemaat-Mu terhalang. Dan bahkan ada yang merasa sepertinya tidak ada hari esok lagi. Tapi kami percaya kuasa kasih-Mu, kekuatan dari Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dalam seluruh keadaan sidang jemaat-Mu, supaya menghadapi hal ini bukan oleh kuat kami, tapi kekuatan yang datang dari Tuhan yang membuat kami alami kemenangan. Kuasa kemenangan itu nyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada. Kalau kami dalam situasi kondisi yang lemah, baik itu secara fisik dan rohani, biarlah kekuatan dari Tuhan ada dan datang dalam hidup kami, supaya di dalam kelemahan itu bukan kami berbangga, tapi dalam kelemahan itu kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami semua. Anugerahkan itu, bahkan karuniakan itu kepada kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerahkan kekuatan itu, supaya di dalam kekuatan Tuhan kami boleh berbangga, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami bercakap tentang kebaikan Tuhan. Kami boleh menyanyi bersukacita karena Tuhan adalah kekuatan kami. Kami mengucap syukur, kami sudah terima firman-Mu. Berkati pelayanan di tempat ini. Gembala suami istri Tuhan Yesus memberkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan memberkati. Naungi mereka dengan kuasa kasih-Mu, supaya kasih Allah nyata dalam hidup kami. Kami berjalan dengan iman bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan kolekte yang kedua ya, sambil berjalan mengingat waktu. Silakan petugas kolektan bisa menjalankan tugas untuk kolekte yang kedua. Saya bacakan berita gereja dan beberapa berita tambahan. Yang pertama ini doa kemenangan. Doa kemenangan ini warisan dari ibadah online kemarin masih tetap berjalan, puji Tuhan, luar biasa. Tetap berjalan hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Tapi ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Silakan, ada 6 sesi, setengah jam. Jemaat bisa ambil 1, 2, 3 ya. Seberapa saudara kita semua rindu, silakan untuk ambil bagian dari mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam ya, 6 sesi. Yang kedua, hari Rabu ini ada sakramen pernikahan.
pernikahan dan pemberkatan nikah, yaitu Saudara Dani Adi Permana dengan Saudari Yanti Prima, tapi yang tidak lagi diterima. Ya, dikenalnya Yanti Prima terus. Ya, ini dulu Yobel juga aktif. Ya, bantu doa biar acara semua bisa berjalan dengan baik. Hari Rabu tanggal 15, ya. Dan info koordinator pelayanan kasih atau KPK Ebenezer, seperti kesepakatan bersama setiap minggu kedua KPK itu menghimpun dana dari jemaat untuk jemaat, ya, dan tersedia nanti di kotak persembahan di depan pada saat pulang, pada saat keluar Bapak Ibu bisa yang rindu atau ingin terlibat dalam pelayanan KPK silakan ambil bagian untuk persembahan kas dari KPK. Tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi waktu-waktu ibadah yang sudah disepakati. Silakan pada Bapak Gembala. Ada berita tambahan sekalian untuk doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati juga para pelayan-pelayan yang ada. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Ferdi yang sudah melayani di pemuda ibadah pagi dan sore hari ini. Mari tetap dengan protokol kesehatan, tetap semangat. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kami kembali dikuatkan dengan pujian penyembahan kami, karena kami tahu Engkau senang dengan pujian penyembahan. Oleh sebab itu kami juga diberkati dan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami terus berjalan kuat di dalam Tuhan. Berdoa buat setiap kami yang hadir sore hari ini, dari depan sampai belakang. Tuhan tahu setiap kondisi kami, Tuhan tahu keadaan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, sedang menghadapi pergumulan, Engkau yang tahu. Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan, bahkan kemenangan, sehingga kami terus berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang sepekan ini kami taruh seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, Engkau berkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau juga memberkati. Baik yang membawa di kotak persembahan maupun yang mentransfer, Tuhan, sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu, berkati bangsa kami, berkati kota kami ini, berkati setiap kami, pelayanan kami, terus kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore hari ini